Halo semua, apa kabarnya? Ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Kali ini saya mau ngajak kalian semua home tour ke rumah yang nggak ngotak. Yuk kita lihat bareng-bareng rumahnya. Gak sekedar bahas rumah, tapi juga cerita keluh kesah. Ada dukanya, banyak senengnya bersama tetangga online. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Mbak Lea, Mas Dio, apa kabarnya nih? Baik, alhamdulillah. Oke, tetangga online semua. Gimana tadi udah kenalan sama Mbak Garlea? Apa kabarnya nih Mbak? Baik, alhamdulillah Baik, ya. Mas Rizky. Sekarang kita mau home tour ke rumahnya nih. Iya. Rumahnya apa namanya tadi? Nama Instagramnya Mas? Nama rumahnya? Nama rumahnya G3 Loka. G3 Loka. Sebenarnya tuh kayak itu tuh udah mentok aja gitu, bingung mau nyari apa lagi. Berhubung kita tuh angkatannya baru kemarin gitu kan, 2024 gitu. Mau cari arch house udah ada, rumah lengkung udah ada, terus rumah 88 juga udah ada. Jadi apa ya gitu, akhirnya udah deh inisial nama kita aja nih, nama saya sama anak-anak gitu. Jadilah G3 Loka. Nah, lokanya itu dari komplek di BSD ini kan namanya belakangnya tuh kayak Kencana Loka, Gini Loka, jadi ya udah deh lokanya di situ aja. Gitu ternyata latar belakangnya. Iya. Nah, kalau luas bangunan dan luas lahannya masih inget nggak nih? Ini 6 kali 14. Berarti total 84 meter ya? Ya, Untuk betul. tanah. Kalau bangunan berapa Mbak? 88. Ada berapa lantai? Ada 2 lantai, Ada 2 lantai. 3 kamar. 3 kamar tidur? Betul. Oke, ini bangunannya cakep ya, tetangga. Bisa kalian lihat nih. Rumahnya nggak ngotak. Coba jelasin dulu gimana tuh nggak ngotaknya. Jadi dari awal pas minta ke arsiteknya, kita tuh minta rumah yang agak lain gitu ya. Tapi nggak mau yang terlalu stand out sendirian juga gitu kan. Soalnya kan kalau seunik-uniknya rumah yang harus dipikirin tuh kan adalah kayak maintenance-nya gitu kan, nanti gimana. Terus budget juga ya, terkait budget gitu kan. Jadi kita pengen yang bedanya tuh nggak terlalu yang ya itu tadi stand out gitu kan. Makanya kita bikin lengkung-lengkung gitu kan. Jadi Terus, pengen rumah tetap beda, tapi nggak pengen kelihatan kayak alien gitu ya? iya betul. Menurut psikolog gitu ya, kalau benda yang lengkung itu membuat kayak otak kita tuh jadi relax gitu ya, nggak terlalu alert kayaknya. Pengennya tuh makanya pulang ke rumah tuh dengan suasana tuh yang happy, yang calm gitu. Makanya pilihlah lengkung-lengkung ini gitu. Oke, makanya lebih pilih bentuk nggak ngotak alias lengkung ini. Oke, di bagian depan nih, ada apa nih di roster-roster ini nih? Ini jadi sebenarnya kita tuh pengennya bukaannya tuh nyamping tadinya Mas. Terus setelah diukur-ukur kalau dibikin samping, masukin barang-barang furnitur yang besar tuh susah. Jadi kata arsiteknya udah deh lurus aja Bu. Tapi saya nggak mau kelihatan buka pintu tuh langsung kalau jalan. Akhirnya dibikinin si roster lengkung ini supaya nutupin penglihatan langsung ke dalam. Oke, tadinya saya kira di balik roster ini area servis, cuci jemur. Ternyata area apa nih? Ini tuh tadinya sebenarnya kita pikir akan dibikinin bench beton dengan bentuk melayang. Oke. Terus ternyata ini sih lebih ke planter box gitu ya. Pengennya tuh rumahnya kan kompak ya, berhubung rumahnya kompak. Jadi kita emang tidak menyediakan ruang tamu Mas. Jadi buat tamu-tamu yang singgah sebentar gitu kan, harapannya tuh bisa duduk di sini gitu kan. Ini jadinya ya lebih ke planter box sih ini ya. Iya sih, jadi ini planter box yang bisa didudukin ya? Bisa. Karena lumayan lebar di bagian atasnya. Oke, menarik. Nah, untuk area carport nih, gimana nih ceritanya? Ini ukurannya 5 kali 3,5. Ini pakai materialnya yang sejuta umat sih Mas ya, keramik yang Oscar Black. Pengennya sih andesit tapi tak sampai ya budgetnya. Oke lah ya, looknya udah andesit nih tetangga. Ya makanya dibikin susun bata supaya agak-agak mengecoh gitu ya, mirip-mirip andesit gitu. Motifnya dia susun bata dan udah pasti ini untuk
di outdoor karena dia Iya, permukaannya struktur gitu. kasar. Kasar. Nah, untuk kanopinya pakai apa dia? Kanopinya ini kayak besi hollow aja sih, Besi sama hollow. Polikarbonat ya? Iya, Oke, gitu. Dipilih dia yang pakai agak-agak. besi hollow, atasnya polikarbonat, dia ujungnya pakai kanopi lagi nih, yang bentuknya dilengkungin biar melengkung juga ya. masuk sama fasad rumah kan gitu. Hmm. Tadinya sebenarnya juga nggak mau langsung dikanopiin Mas, kita Iya. kan masih agak galau nanti fasadnya gimana ya, ketutupan gak ya, jadi si maju mundurnya nggak kelihatan kan nanti gitu. Tapi berhubung bulan-bulan akhir-akhir 2024 kan sempat yang kemarau panjang gitu ya Mas. Iya. Itu anginnya tuh kenceng banget, jadi bukan cuman kayak sampah-sampah daun kering, tapi kayak kardus, plastik tuh semua masuk ke sini Oh, gitu ya? kan. Jadi tiap hari kita membuka pintu tuh dengan pandangan, ya ampun, rumah saya kotor banget gitu kan. Jadi ya udah deh, akhirnya dengan pertimbangan dikasih kanopi ini mengurangi sih ya sampah-sampah yang datang gitu. Iya. Jadi cuman daun-daun kering aja sih. Jadi Jadi selain ngurangin intensitas cahaya juga bisa ngurangin debu. sampai betul mana ya betul. tuh. Tapi kalau soal lengkung masih kelihatan kok ini lengkungannya. Masih agak maju juga nih. Iya iya. Nah, terus ini nggak dikasih pagar, Mbak? Jadi sebenarnya karena kan si rosternya itu udah 3,5 meter sendiri ya Mas. Iya. Kayaknya kalau misalnya kita kasih pagar itu malah makin sempit gitu ya, khawatirnya sih itu satu. Terus kedua buat lalu lalang mobil itu kayaknya lebih gampang kalau misalnya kita nggak pakai pagar gitu kan. Apalagi kebayang nggak sih Mas kalau lagi hujan malam gitu saya harus bukain tuh kayaknya PR banget gitu ya. Iya Jadi sih. dengan nggak pakai pagar ini ya yang datang tuh bisa gampang gitu kan ya masuk. Terus juga orang tua kalau misalnya saya nggak ada misalnya ya, dia masa harus nunggu di pagar kasihan gitu kan. Jadi kita sih lebih fleksibel nggak pakai pagar. Karena juga ini lingkungannya udah aman ya. Jadi udah dipertimbangin juga nih hal-hal kayak gini. Nah, ini di balik kotak ini apa nih, Mbak? Nah ini supaya agak hidden ya. Ini sebenarnya ini Mas. Oh, Gitu. wattmeter gitu ya? Wattmeter gitu. Jadi kan kalau misalnya kelihatan ada sambungan kabelnya itu kan kurang elok ya di mata. Akhirnya dibikinin sama arsiteknya ini supaya menyatu aja ceritanya langsung ke atas gitu kan. Lebih clean ya. Pengen clean look juga sih. Oke, sekarang kita ke sini lagi, Mbak. Oke. Jadi ini planter box. Ini tanamannya apa nih kalau ada yang nanya? Ini sih katanya ekor kuda ya. Cuman kalau zaman saya kecil tuh katanya namanya ilalang Mas. Biar kayak vibes-nya tuh estetik di kafe-kafe gitu. Asik. Ini rumah menghadap mana ngomong-ngomong? Timur Mas. Timur ya? Ya itulah makanya tadi suami komplain kan karena dari sampai jam 12 tuh ya mataharinya ke sini kan gitu kan. iya, Jadi iya. nyorot banget gitu, terik banget. Oke, sini ada rantai tetangga. Kalau zaman dulu, rumah-rumah zaman dulu pakai rantai ini, tapi rantainya dulu masih besi. Kalau sekarang udah ada yang plastik. plastik. Nggak apa-apa, fungsinya Supaya kan. nggak karatan satu ya. Terus kedua juga kalau misalnya apa ini dipilihnya yang segede gaban gini supaya kalau misalnya dia terlalu kecil nanti kan kena angin dia ini ya goyang-goyang gitu kan jadi ya udah supaya berat juga kan dipilih yang ukuran gede gini. Oke, ini buat jalur pancuran air ya tetangga, biar nggak mencar. Jadi langsung lurus dia dipandu ke bawah. Tamannya sendiri taman kering. Ini lucu banget nih. Untuk lantai yang ini, nah ini baru nih pakai Nah, andesit. ini baru andesit karena ini masuk sesuai RAB-nya kan. Oh, oke. Ini batu andesit 10 kali 10. Ya betul. Nah, ini dia pintunya. Jadi kalau dari depan tuh hampir nggak kelihatan karena selain ada roster, dia letaknya lebih masuk ya, Betul. masuk ke dalam. Nah, oke, pakai pintu kayu apa itu, Mbak? Ini kalau nggak salah kayu kamper Mas. Oke. Kita baru tahu gitu ya kalau ternyata lagi musim panas itu kayu itu suka memuai gitu kan. Kalau musim hujan jadi menyusut. Jadi kadang suka agak keras gitu ya. Iya deh. Kok gitu. Jadi gitu ya, harus ada toleransinya sedikit kalau pakai pintu kayu solid. Nah, ini pakai pintu kayu solid. Jendelanya pakai apa nih? Nah ini pakai jendela nako Mas. Gitu kan. Ini jendela nako juga banyak dramanya. Sekaligus aku juga dibully sama netizen. Kenapa? Jadi sebenarnya kita tuh pengen kalau kebiasaan pagi tuh pengennya buka pintu gitu kan, yang lebar gitu kan. Tapi nggak mungkin kalau sepanjang hari karena kan nanti kan debu-debu akan masuk. Belum lagi juga mungkin ada binatang gitu kan. Terus kalau misalnya ada solusi itu biasanya pakai pintu besi kan Mas, kayak yang kawat itu kan. Iya. Nah itu kita udah ngeliat di rumah teman-teman atau rumah saudara gitu. Kayaknya si pintu besi ini cepet karat, udah gitu cepet kotor gitu kan. Gitu. Nah, kita nggak mau gitu, aduh kayaknya tambah ribet lagi pakai apa ya gitu kan. Terus pas kita lihat-lihat,
Kebetulan ada di salah satu tayangannya Mas Rizky Abadi. Kita dapat inspirasi nih, si rumah itu tuh dia pakai kaca nakonya tuh ya seperti kita lihat di Pinterest gitu ya. Jadi dia udah rapat-rapat, terus udah gitu pakai frame aluminium gitu kan. Terus udah gitu pas bilang ke arsiteknya gitu, kita mau yang kayak gini nih Mas gitu kan. Ayo siap Bu gitu kan. Ternyata yang datang tuh modelnya masih yang kayak oma saya. Yang ada besi di sini gitu kan. Terus udah gitu sambungan-sambungannya itu masih besi juga gitu kan, jadi berkarat gitu kan. Terus pinggir-pinggir sininya kacanya juga masih kasar banget gitu loh. Jadi bahaya sih kalau buat anak-anak gitu kan ya Mas. Nah kalau yang ini udah lebih halus gitu kan ya. Jadi kita ganti ini FYI. Udah gitu juga looks-nya lebih clean minimalis gitu ya ketimbang yang dulu itu gitu. Kalau dulu kan karena mungkin ada, saya tahu sih itu mungkin maksudnya buat safety ya gitu kan. Tapi kan dengan yang sekarang kan ini bikinnya lebih rapat-rapat gitu loh jaraknya dibanding dengan yang dulu gitu kan. Ya itu sudah gitu kita makanya pasang CCTV juga buat safety juga ya gitu kan. Dan di sini juga alhamdulillah kompleknya udah one gate system. Terus jadi satpamnya juga patroli di sini sering. Jadi netizen itu komplain soal keamanan. Betul, keamanan dan modelnya juga gitu kan. Kenapa kok dipilihnya ini gitu ya. Terus kita sih mikirnya ini mengganti si pintu besi tadi gitu sekaligus buat sirkulasi udara juga kan. Biar cross ventilation ke belakang. Pasti yang punya rumah udah mikirin ya tetangga, apalagi faktor keamanan itu paling depan sih biasanya. Betul. Udah dipertimbangkan. Kenapa kita berani ya itu karena udah lihat di sini kan wow, udah oke lah gitu. Tapi makasih atas perhatiannya. Makasih loh. Oke, sekarang kita lihat dalamnya. Silakan Mas. Silakan Isi. masuk Mas Rizky. Wow, rumahnya langsung kelihatan semuanya. Definisi buka pintu tuh langsung kelihatan semua sampai aib-aibnya ya Mas. Enggak lah, karena ini memang open plan ya. Ya betul. Desain rumah-rumah modern. Nah, begitu masuk langsung ketemu area living. Betul. Nah, saya tutup dulu nih biar nggak backlight ya. Gimana ceritanya nih Mbak? Ini berhubung rumahnya kompak ya, jadi kita emang nggak menyediakan ruang tamu gitu ya. Jadi langsung living room aja. Terus dibikin arch ini tuh supaya buat majang-majang tuh kita nggak perlu lagi mangku-mangku gitu Mas. Jadi tinggal langsung naruh aja gitu ya, lebih praktis, nggak harus ada pengerjaan 2 kali gitu. Menarik ya, jadi itu sifatnya permanen tuh. Iya Bener ya? biasalah ala Pinterest gitu ya Mas ya. Kalau cewek tuh kan senengnya apa ya. Enaknya itu tadi bisa kalau mau diganti tinggal diganti-ganti aja, tinggal ditaruh-taruh, diletakin. Lebih praktis. Gitu. Dan ini living room depan, jadi memang sengaja jendelanya di pinggir sini, nggak ada di yang di sini. Alasan privacy ya tentu. Betul banget. Jadi agak-agak introvert ke kiri gitu kita Mas. Oke, di sini ada kipas ceiling. Ngomong-ngomong ceiling tinggi berapa nih? Ini 2,5 Mas gitu. Dibikin gini sih kata arsiteknya supaya satu ya hemat budget ya udah pasti gitu ya. Kedua juga ternyata setelah kita punya ceiling yang 2,5 meter ini kalau misalnya ada kayak sarang laba-laba, ada cicak tuh bisa lebih sigap gitu Mas langsung. Oh iya, perawatannya lebih mudah ya. Iya betul Mas. Terus nanti kalau kapan-kapan mau pakai AC, dinginnya lebih cepat. Enggak juga sih, kayaknya ini bukaannya udah banyak banget gitu Mas. Kalau taruh AC, ini sayang. Ini udah ngalir nih dari jendela. Betul. Nah, ini pintu utama. Kalau itu pintu apa tuh? Nah ini sebenarnya kamar mandi Mas. Ini powder room yang dipaksakan jadi kamar mandi. Oh ya? Emang luas berapa Mbak? Ini 2,8 kali 1. 2,8 ya cukup sih, memanjang tuh. Jadi begitu buka pintu nggak langsung kelihatan nih klosetnya. Jadi area cuci dulu, walaupun dia ada di bagian depan tetangga. Jadi kalau mau ke kloset ada di balik sini, jadi nggak kelihatan langsung. Dan itu ada jendela, itu tembus ke depan ya? Ke depan, tapi kan ketutup sama yang roster tadi kan ya Mas ya. Oke, menarik. Setelah area living, kemudian langsung kelihatan area dining dan juga kitchen nih. Betul. Oke, sekarang kita Mbak. Wow, dapurnya minimalis sekali nih. Iya, pada dapur segaris ini Mas. Oh iya. Gimana ceritanya nih? Ceritanya jadi memang saya tuh nggak suka kabinet yang full sampai atas gitu ya Mas ya. Karena kan rumahnya juga udah compact gitu. Kayaknya kalau dikasih ditinggiin ke atas tuh tambah sesek gitu ya gitu pengap. Jadi kita pengen emang
secukupnya aja gitu kan. Kalau masak juga misalnya pasnya pennya itu cuma itu aja gitu ya, paling cuma butuh 2 pen. Ditambah dengan kompor induksi itu juga sebenarnya saya juga udah bosen dengan drama gas gitu ya Mas, yang tiba-tiba lagi masak dia mati gitu kan ya, tiba-tiba udah preparation tiba-tiba habis. Terus saya juga nggak berani gitu ya Mas pasang gas sendiri tuh kayaknya takut. Terus udah gitu kalau pakai kompor gas itu kan panas ya Mas, jadi nggak mungkin saya bisa pasang kipas sedekat ini. Pasti kan apinya kabur-kaburan gitu kan. Akhirnya kita pilih induksi gitu ya. Kebetulan juga masaknya kan nggak yang berat-berat banget gitu ya Mas. Jadi cuma yang simpel-simpel aja. Menurut kita kalau pakai kompor induksi ini cukup sih Mas gitu ya. Jadi kalau pakai induksi kipas angin nggak ngaruh ya? Nggak ngaruh. Jadi di sini dia pakai kompor induksi itu dryer. Dishwasher. Jadi kita ini berempat kebetulan alergi semua. Jadi kalau kena sabun tuh lama-lama jadi kering, pecah-pecah. Yang paling kasihan sih anak saya yang kecil. Itu sampai berdarah gitu kan. Jadi saya ngerasa berdosa gitu. Akhirnya ya udah sih sebenarnya inginnya sih niatnya ngajarin kemandirian ya, tapi apa daya karena alergi. Betul. Akhirnya dipakai dishwasher deh. Iya, nggak masalah juga sih pakai dishwasher, nggak ada hubungannya sama kemandirian. Ya kan takutnya kan bisa pakai sarung tangan. Nah ternyata udah kita coba juga pakai sarung tangan tuh lama-lama kan lembab. Iya. Sama juga panas Mas. Benar-benar. Udah gitu ya tetap aja sih kalau saya jadi tetap merah-merah gitu ya. Lepuh juga. Karena istri juga gitu, Mbak, paling sarung tangan seminggu itu. Nah, habis itu rembes. Harus sering ganti kan Iya, gitu sering kan. ganti. Betul. Atau gantian. Bisa tuh ide bagus. Oke, di depan dapur tentunya ada area makan. Nah, ini makannya udah kayak di kafe-kafe kalau begini. Ini sebenarnya cita-cita dari kecil. Dulu kalau terinfluence dari film-film bule gitu ya Mas, saya suka ngeliat itu kok di dapurnya ada apa ya gitu, yang kotak kecil lucu mojok gitu kan. Pas dilihat di Pinterest, oh namanya kitchen nook atau enggak breakfast nook gitu. Karena lahan kita memang terbatas ya, minimalis banget gitu. Kalau misalnya kita dibikin meja makan yang konvensional kayaknya sayang. Makanya saya request gimana kalau dibikin ini supaya bisa mengakomodir lebih banyak orang lagi gitu. So far dipakai berempat, nggak sempit kan? Kalau untuk makan inti ya Mas, 4 piring sih cukup ya di sini. Tapi lauknya di sini. Lauknya prasmanan. Jadi lebih intimate gitu karena kita rapat-rapat gitu kan. Jadi nggak mungkin ada yang diem-dieman. Ini idenya bagus nih. Bisa diterapkan di rumah-rumah yang ukurannya kompak, bisa manfaatin sudut aja kayak gini. Ini ada jendela yang atas kaca mati yang baru bisa dibuka. Ini juga material aluminium. Betul. Nah, kalau pintu ini saya lihat bukan aluminium kayaknya. Iya, ini besi hollow di bending gitu kan. Tadinya tuh ininya tuh banyak Mas listnya ya gitu kan. Terus kok jadi vibes-nya kayak 90s ya gitu, yang rame banget gitu. Jadi kayak ini bukan pintu dalam. Terus akhirnya saya minta coba dicopot aja deh gitu ya. Akhirnya menyisakan cuman satu list ini supaya kalau misalnya itu terlalu kosong takutnya tabrakan, nggak kelihatan. Jadi kalau ada list itu kelihatan, oh kalau ini pintu gitu. Ada sesuatu penghalang. Bener. Menarik juga nih idenya nih. Jadi konsisten. Harus lengkung Mas. Harus lengkung ya. Hidup lengkung. Nah, di sebelah sana juga ada yang menarik tuh, tetangga. Nih dia, saya kasih lihat nih. Jadi ini ada pintu sliding. Di baliknya apa itu Mbak? Ini ada taman-taman. Ini idenya tahu nggak Mas dari mana Mas? Dari mana Mbak? Sebelumnya Mas Rizky pernah liput tuh minggu kemarin si Urban titik. Oh iya. Nanti kena copyright. Jadi ciri khas urban itu kan ada bukaan samping sama bukaan belakang ya Mas ya. Jadi kayak rumah yang kompak juga bisa kok gitu ya, jadi lucu asal di tangan arsitek yang tepat. Gitu. Jadi yang tadinya kita mungkin kalau dengan lahan terbatas kayaknya jadi idenya jadi juga sedikit gitu ya. Tapi dengan kita banyak referensi lihat-lihat di karyanya tayangnya Mas Rizky gitu, ternyata banyak juga sih yang lucu-lucu walaupun dengan lahan minimalis. Alhamdulillah. Kalau bermanfaat Mbak. Iya. Cakep nih tetangga. Jadi yang sisi rumah bagian kiri sebagian ini nggak nempel ya, karena dijadiin area taman samping. Udah gitu di sebelah sini bisa dimanfaatin ya Mbak? Iya, kalau lagi banyak tamu kebetulan saya keluarga, ini bisa dibuka nih gitu ya. Jadi kayak feeling outside when inside gitu. Dia tetap bersatu, dia nggak ke alienisasi kan. Oke, ini jadi area ekstensi dari dalam. Tuh. Atau yang sebat-sebat lah di sini. Oke, sekarang kita mau lihat tamannya nih. Iya, yuk silakan Mas. Oke. Pakai sendal ya Mas, nanti lumayan kayak refleksi jadinya. Oh iya, kameramennya nggak usah lah. Jadi ini tembus nih, taman kering. Kenapa pilih taman kering?
Karena udah mencoba yang punya rumput itu ternyata maintenance-nya agak sulit ya. Kayaknya kita nggak bakat deh. Dia tergantung musim juga kan cuaca. Kalau pas lagi kemarau kering gitu kan. Kalau lagi hujan baru tuh hijau-hijau. Terus udah gitu juga maintenance-nya kan Mas cepet tinggi. Kayaknya udah deh taman kering aja deh kita gitu. Belum lagi tanaman lainnya selain rumput pilihan kita. Iya betul. Tanaman liarnya. betul. Iya. Jadi kalau memang nggak ada waktu buat maintenance berlebih, ya taman kering ini pilihan masuk akal sih. Sekalian vibes di kafe-kafe juga Mas. Iya, vibes di kafe-kafe. Benar. Tapi kalau punya anak kecil dan nggak pengen tajam, ya ganti aja batunya pakai batu koral, tetangga. Iya. Lebih bagus ya. Lebih nyaman. Betul. Nah, ini apa nih kalau ini nih? Ini laundry area Mas. Tadi dulu Mbak, sebelum ke situ Mbak. Oh, oke. Nih topi-topian pakai apa nih Mbak? Kok lucu nih? Ini plat besi. Plat besi nih. Plat besi. Oh, ya pantesan minimalis gitu tetangga. Jadi ngurangin intensitas hujan ke arah jendela ya. Atasnya juga ada tangga monyet tuh mumpung kelihatan. Tuh jalur Area outdoor AC-nya semuanya jadi satu di bagian sini nih. Jadi kalau misalnya mau maintenance gampang. Nggak usah mondar-mandir. Di satu tempat aja. Betul. Nah, lanjut. Next. Ini area apa Mbak? Ini laundry area. Dari awal kita udah request sama arsiteknya. Walaupun kita mini ya rumahnya gitu, tapi harus ada laundry, harus ada gudang gitu kan, sama nanti di atas lemari sepatu gitu ya. Karena kan nggak enak juga ya Mas kalau kita harus jemur di depan gitu kan, nggak elok lah kayaknya. gitu. Udah nggak relate ya? Iya udah nggak relate gitu. Oke, ini walaupun compact tapi area cuci jemurnya masih proper loh. Mesin cucinya bisa ditaruh dengan proper di sini. Kalau butuh kucek-kucek ada juga di sini udah disiapin nih. Mantap. Kalau nyetrika bisa nggak di sini? Nggak bisa. Bisa sih kalau mau. Bisa ya, baju kecil-kecil ya? Udah kalau kita udah trennya melipat-lipat aja sih Mas. Oh, udah nggak nyetrika Mbak? Enggak, jadi kalau udah kering kita lipat-lipat udah. Kecuali baju-baju kantor suami, seragam anak. Kalau baju sehari-hari mah lipat-lipat aja lah. Udah. Yang cepet aja lah. Oke. Nah, ini ada pintu. Aduh, kena lagi nih. Kena lagi deh. Ini ada pintu. Pintu apa nih? Ini gudang Mas, jadi memanfaatkan area di bawah tangga. Biasanya kan di bawah tangga tuh kan kamar mandi ya, gitu. Kita dari awal udah minta, saya nggak mau kamar mandi yang di bawah karena kan jadi sempit gitu ya, gitu kan. Terus kayaknya lebih oke nih gudang. Jadi walaupun sekompak-kompaknya rumah, tetap butuh gudang karena kan kayak suami ini ada perkakas gitu ya, kayak tangga gitu. Kayaknya nggak mungkin deh di expose di sini tuh nggak elok gitu ya. Di atas pertukangan. Pertukangan ya betul Mas gitu. Kayaknya udah nggak bisa diminimalisir banget gitu ya. Padahal ini cuma segitu-gitu aja tuh obeng ini. Tapi tetap beranak pinak gitu. Iya, tiba-tiba aduh butuh ini nggak ada. Ukuran Make up segini lagi. gitu kan, ukuran segini ya udah Gitu deh. sih kalau bapak-bapak Mbak. Betul. Walaupun pakai setahun sekali tetap harus punya. Iya. Dan ini pakai pintu plat perforated ya tetangga. Betul. Benar. Emang itu sih kita mintanya supaya nggak lembab aja. Siap. Kita lihat dalamnya lagi. Boleh silakan. Yuk, ikutin. Oke, sekarang kita mau masuk lagi ke area lengkung. Ada apa nih di area lengkung ini nih? Di area lengkung ini di atas ada 3 kamar gitu kan, terus sama 1 kamar mandi. Oke, bisa kita lihat Mbak. Ya silakan. Kita sekalian jalan nih, ngelewatin tangganya. Karena tangganya nih model yang lorong gitu ya, modelnya kayak koridor. Jadi bukan pakai railing di kelihatan gitu. Tertutup. Railingnya ada di sebelah kiri. Dan dia pakai besi pipa nih tetangga. Terus sama ini ditambahin cat tekstur karena dia tuh sering retak rambut gitu kan Mas. Pas kita lihat tuh bergelombang kan, nggak retak. Jadi sikat aja lah pakai cat tekstur gitu. Jadi lebih menyamarkan. Menyamarkan ketidaksempurnaan gitu kan. Oke. Terus ini ada bukaan nih buat sirkulasi udara dan cahaya. Ini pengganti skylight nih ya tetangga. Dan ini lebih low maintenance. Pertimbangin juga ya kalau kalian sebenarnya pengen bikin skylight cuma pengen bagus-bagus aja. Pertimbangin lagi karena yaitu maintenance-nya lumayan susah. Buatnya juga nggak murah. Dan ya ada sebagian kalau kegedean panas. Panas ya bener katanya tuh kayak gitu yang udah punya skylight. Oke. Testimoninya gitu. Jadi lantai 2 ini kamar-kamar semua nih? Betul Mas. Oke, kamar pertama nih. Kamar pertama ini kamar anak yang laki-laki. Simple aja sih Mas. 2,1 kali 2,9. 2,1 kali 2,1. Nggak nyampe 3 loh. Iya ya. Tapi bisa tetangga online lihat ya. Kasurnya bisa pakai yang single. Masih bisa pakai meja belajar juga. Mungkin nanti di sini bisa di custom kalau mau pakai lemari ya. Nah kebetulan anak cowok ini tergantung mamanya banget ya. Oh, gimana Jadi nggak banyak bajunya. Ini cuma di sini aja nih Mas.
Oh, di bawah. Iya, dia cukup segini aja. Jadi kalau misalnya beli baju ya gimana ibu aja lah, gimana ibu Oh, aja gitu. iya, Jadi iya. ternyata dia nggak banyak juga kan kebutuhannya. Kita taruh storage yang di bawah ini cukup aja sih kalau buat dia. Beda lagi dengan kakaknya nanti. Iya, iya, iya. Jadi sesuaikan aja ya. Jadinya kok kamarnya kompak begini ternyata cukup asal bisa yang ngaturnya gitu. Betul. Terus dia dapat bukaan ke area samping nih, taman yang tadi. Betul. Oke. Ditambah ini Mas, cat-cat supaya Oh, iya. mengurangi budget Panel. wall panel kayak gitu kan. Jadi biasanya nih kita kalau baru pindah tuh pengennya segala langsung cepet-cepet ngisi gitu kan gitu. Tapi seperti Mas Rizky bilang jangan buru-buru. Iya benar. Tren juga bisa berubah gitu kan. Jadi yang cepet aja gitu. Ternyata dengan dikasih warna gini juga udah cukup stand out gitu kan. Cukup berubah. Mantap, mantap. Untuk tinggi ceiling Sama ya, kayak di ya? bawah. Ha-ha. Next, kamar 2. Nah ini kamar anak perempuan. Oh, mirip ukurannya. Sama 2,1 kali 2,9. Mirroring aja dia tetangga. Mungkin nanti ke depannya mau bikin custom lemari, either di sini atau di sini ditempel ke atas. Jadi nggak mungkin yang konvensional gitu Mas. Kalau yang konvensional itu tambah sempit gitu kan. Jadi kita lihat kayaknya oh ada juga tuh preference di atas gitu ya. Jadi dibikinnya custom kayak gitu. Oke. Untuk lantai kamar pakai apa? Ini pakai SPC Taco Mas. Iya, jadi kita nggak yang bawahnya nih nggak langsung dikasih keramik, jadi cuma diaci Oke. langsung tempel Lebih kan. efisien juga. Betul. Oke, kita lihat. Tadi ada yang belum saya bahas nih, tangga. Nih yang ini nih. Biasanya railingnya biasa pakai material besi atau Nah, ya ini tadi salah satu stainless. wishlist yang di bawah tadi yang saya bilang gitu kan. Karena kan kita ada 4 jiwa nih gitu ya. Satu orang aja minimal tuh 3 ya sepatunya. Sepatu sekolah, Iya, sepatu main, sepatu pergi Iya, gitu betul. kan. Ini kayaknya udah mah rumahnya kompak, kalau misalnya sepatunya bercecar di mana-mana tuh juga sama tuh nggak enak kan. Jadi dari awal saya bilang pengen dibikinin lemari sepatu gitu. Pokoknya nggak mau tahu harus rapi gitu. Terus dibilang gimana Bu kalau di sekalian railing gitu. Terus saya pertamanya kayak menyaksikan emang ada, emang bisa gitu kan. Terus safety-nya gimana gitu kan. Bisa kok gitu kan. Kebetulan pernah Mas Rizky liput Oh, juga iya. ya. Benar, Cuma benar. kalau di sana dia kayak rak buku ya Rak kalau buku, nggak salah gitu. betul. Jadi karena base dari saya ngeliat itu, oh oke ini udah teraplikasi gitu kan. Ya udah, cuma kalau di sini kita pakai buat mari sepatu. Oke, kalau tadi lantai itu pakai SPC, ini pakai granit tile juga ya. Nah ini ada 2 pintu, kita kemana dulu nih? Pilih yang mana Mas? Kayaknya yang kiri aja deh, yang lurus. Boleh. Ini master bedroom kita. Oke, sini tengah. Oke, master bedroom letaknya di bagian depan ya. Ya, tadi yang pas lengkungan tadi ya, Mm-mm. di depan fasad itu. Oke. Sama di sini juga Mas, belum ada lemari. Mungkin kalau udah masuk ke tayangan Mas Rizky akan ada endorse. Yang punya Boleh loh. yang punya produk-produk langsung aja hubungin nanti ya. Nah ini lengkung-lengkungannya nih di bagian depan. Iya. Jadi dalamnya juga lengkung. Tuh, ini lebarnya kurang lebih 4, panjang kesininya 2,8 tuh. Berarti ini furniture lama nih. Ini ya bawaan. Untuk lantai sama SPC juga. Sama, iya gitu. Karena kan kalau misalnya kita pertimbangannya pakai SPC itu karena pasang AC, bangun-bangun pagi tuh kalau pas nginjek tuh kan dingin ya Mas, gitu kan. Kasihan anak saya tuh memang alergi kebetulan dengan pakai SPC ini mengurangi sih kan jadi warm gitu kan ya ininya, feel-nya. Oke, di sini ada jendela ke bagian depan tadi bisa dilihat. Dan yang paling spesial adalah ini nih, area tempat tidurnya. Tuh, warnanya cakep ya. Iya. Pakai warna apa nih, Mbak? Oh, ini pakai jotun yang Milky Way. Nah, ini green pale. Ini kayak mirip terakota gitu kalau nggak salah sih. Kayak senja gitu ya. moodnya. Dan di sini dia nakasnya pakai ambalan gitu. Iya. Dan yang spesial juga di kamar tidur ini ada balkonnya nih. Iya, mini-mini balkon biar kayak orang-orang lah punya balkon. Iya. Walaupun jarang juga sih Mas kesini. Oh iya? Oh, ngopi-ngopi ngeteh gitu? Iya sih, ya itu tadi karena introvert kan, jadi malas kelihatan dari luar. Makanya balkonnya nyamping ya. Cuman buat penghawaan tuh enak banget kalau pagi gitu ya, begitu buka kan ganti udara kan. Menarik tetangga. Sekarang kita mau nanya-nanya soal rumahnya lagi nih. Ini kan rumah hasil renov. Ya betul. Tapi ada yang belum saya bahas, Beh. Apa tuh Mas? Kamar mandi di mana? Kamar mandi, coba ada nggak ya kamar mandi? Ini Mas, ada hidden gem. Di sini kamuflase. Sini tetangga. Jadi pakai pintu kamuflase dia. Daripada bikin 2 kamar mandi tapi fungsinya
jadi kecil gitu ya, sempit. Akhirnya kita memutuskan udah deh bikin panjang aja, tapi bisa jadi 2 pintu. Oh, Gitu. oke. Kan Bisa bersihinnya juga lebih gampang ya Mas kalau cuman sedikit. Iya, lebih terkontrol. Betul sekali. Dan dia bisa diakses dari kamar tidur utama nih. Mm-mm. Dan kalau kalian nanya, nanti kalau ada yang mau masuk gimana? Bisa dikunci. Betul. Jadi tiap ya siapa yang lagi akses ke dalam kamar mandi bisa kunci. Kita udah mengkondisikan sih kalau anak-anak sebenarnya pakai yang di bawah gitu ya. Jadi kalau kecuali malam-malam mereka butuh ya baru ke sini gitu Oh, kan. oke. Tapi biasanya yang atasnya orang tua, yang bawah ini teritorinya anak-anak. Makanya ini dibikin sinknya 2 nih Mas. Laki-laki tuh kan simple ya, jadi dia suka nggak sabaran. Kamu udah belum sih? Kamu udah belum? Gitu. Masih lama nggak gitu ya? Padahal dia tuh sebenarnya cuma mau sikat gigi aja gitu ya. Akhirnya dengan kayak gini jadinya win-win solution kan. Itu based on pengalaman di rumah sebelumnya berarti? Iya betul. Jadi kan dia suka lama gitu kan nunggu kan. Iya. Aduh, udah belum sih? Udah belum sih? Menarik. Kamar mandinya model linear tetangga. Kalau dari tadi kalian itu lihat itu ada wastafel, tengahnya kloset, ujungnya itu area shower. Yang paling basah itu ditaruh paling depan. Ya jadi cepet kering. Dan nggak lembab ya tetangga. Oke, sekarang kita lihat lagi. Yuk. Nah, jadi aksesnya dari 2 ya. Satu dari kamar, satu bisa diakses dari koridor lantai 2 kayak gini. Sekarang kita mau tanya-tanya lagi soal renovasi rumahnya. Ikutin terus ya. Oke tetangga, sekarang kita masih bareng Kak Garlia dan juga Mas Dion nih. Mas Dion, apa kabarnya nih? Alhamdulillah. sehat. Welcome to the club. Kita mau tanya-tanya soal renovasi rumah nih. Nah, ini waktu itu apa yang bikin akhirnya memutuskan renovasi rumahnya nih? Yang pertama itu kebutuhan ruang. Bangunan asli standarnya itu hanya 2 kamar, sedangkan kami butuh 3 kamar tidur. Makanya kita harus menambah 1 kamar. Kemudian juga bangunannya udah Terlalu cukup lama, terlalu lama tua. gitu ya. Oke. Dan karena rumah second tadi, kita juga nggak tahu kan strukturnya dulunya seperti apa. Kalau misalnya nanti kita mau bangun jadi tingkat 2 gitu, makanya udah kita putuskan direnovasi total aja. Gitu. Oke. Biar kotor-kotorannya sekalian gitu Mas. Jadi nggak nambah lagi gitu ya. Oke, sekaligus ya. Sekaligus capeknya, pusingnya, ramanya. Tapi sekarang udah nggak pusing kan? Alhamdulillah enggak. Udah ganti tahun soalnya. Nah, terus ini waktu itu renovasi total bangunan lama dirubuhin. Rubuhin. Nggak ada yang dipakai ya? Berapa lama waktu itu renovasi? Targetnya harusnya 6 bulan, 7 bulan ya. Tapi mundur kayaknya lebih dari itu sih. Sekitar Kalau benar-benar sampai beresnya banget, totally nggak ada pengerjaan tuh Desember ya. Tapi berhubung kita September udah harus pindah ke sini, jadi kita nekat aja pindah gitu ya, walaupun belum layak. Tapi kalau nggak pindah, takutnya nggak dikerjain, makin lama gitu ya finishingnya. Jadi kita putusin pindah aja dengan menerima keadaan yang sudah berjalan gitu kan. Jadi itu dari September kita pindah sampai pengerjaan baru selesai itu Desember Mas. Oke. 2024. 2024. Dimulainya Januari 2024. Januari. Oh. Iya. Lumayan ya. Target 6-7 bulan, realisasi 9 sampai 11 bulan. Ya, Kurang lebih. Iya. Potong lebaran segala macam. Iya. Nah, ini gimana hasil rumahnya nih ketika udah jadi? Ternyata punya rumah open plan itu senengnya jadi luas, terus juga segala sudah tuh terjangkau gitu ya. Kalau mau dibersihin tuh nggak butuh effort banyak gitu. Tapi minusnya adalah nggak boleh berantakan Mas rumahnya. Karena buka pintu aja udah kelihatan semuanya kan gitu. Jadi benar-benar mengajarkan kita untuk disiplin sih, kayak anak-anak nih pulang sekolah misalnya naruh tas brek gitu kan. Nggak bisa, harus taruh di kamar gitu ya. Oh. Kemudian gimana waktu itu? Orang ngebangun atau ngerenov rumah tuh suka ada cerita-cerita yang unik ya. Kalau di rumah ini ada nggak nih cerita yang mungkin yang unik buat pelajaran juga buat tetangga online yang mau bangun? Banyak sih Mas, cuma takutnya durasi ya Mas. Satu aja deh yang diceritain ini ya, pintu ini. Jadi pas kita pindah ini bolong Mas. Dia kan harusnya ditutup oleh gipsum kan. Terus balik lagi, arsitek bisa gambar apa aja. Tapi kan pengerjaan di lapangan kan mamang tukang ya gitu kan. FYI ini udah ganti 3 kali mamangnya gitu ya. Sampai udah kesel gitu kan. Ini lengkungnya tuh nggak presisi gitu ya. Terus akhirnya kita juga menurunkan ekspektasi Pinterest kita gitu ya. Udah deh seadanya aja karena udah nggak kuat lagi sama dempulnya gitu. Kalau di dempul Mas tahu sendiri kan. Amplas lagi Amplas lagi gitu ya. Jadi
ah udah deh gitu, sampai ini udah habis bu tulangnya nih udah dikerok gitu. Padahal emang terserah. Ini salah satunya, jadi ya Oke. begitu deh mas. Iya. Kadang-kadang harus berdamai juga ya sama ekspektasi. Tuh, jadi Harus kompromi gitu. Nah sekarang kalau ada pertanyaan soal budget, budget. kira-kira ingat nggak nih budget nih? Budgetnya Total kira-kira 500-an ya. 500-an. Semuanya. 510 lah bungkus. Nih, Udah pas deh ya. Ini hanya sampai ya ini harga 23. 2023 ya. Oke. Oh dealnya 2023 ya. Betul. Realisasi 2024 kan. 2024. Oh iya benar. Di luar kanopi ya mas, Oh. sama karpet. Interior juga belum sih. Ya. Jadi hanya bangunannya utuh aja. Bangunan Udah, jadi, udah bangunan jadi. finish. Pintu, jendela. Iya. Gitu. Betul. Oke, makasih banyak ini. Sama-sama Mas Rizky. Kang, Makasih. Kalau tetangga online mau lihat-lihat rumahnya bisa main kemana nih? Ke Instagram kita ada di g3.loka. Oke, linknya udah saya taruh juga di deskripsi ya. Sekali lagi terima kasih udah bolehin Sama-sama, kita Mas home Rizky. tour, ceritanya juga inspiring banget. Buat tetangga online yang penasaran langsung aja main ke link di deskripsi. Rizky Abadi pamit undur diri, semoga menginspirasi. Ciao. Assalamualaikum. Aduh, tadi dulu Mbak. Hampir kalah lagi gue.